Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramadan Cahya Nugraha di channel Soal Sulit. Oke, hari ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan kita dari volume yang pertama, yaitu dengan judul barisan dan deret. Nah, di barisan dan deret ini, kakak sudah siapkan sebanyak 5 soal. Kita lanjutkan lagi pembahasannya sambil kita ingat lagi ya, rumusnya seperti apa. Nanti ada SN, ada UN. Nah, di sini akan ada soal-soal baru, yaitu bagaimana cara menentukan sisipan barisan aritmatika. Dan kita langsung aja ya masuk ke soal yang nomor 6. Nah, jadi soal nomor 6 nanti teman-teman akan mengingat kembali dari soal yang di volume pertama, yaitu jika ada SN cara cepatnya seperti apa untuk mendapatkan suku ke N-nya. Dan nanti untuk soal nomor 7 bisa kita perhatikan di situ ada nilai X yang kalau diperhatikan dari jenis soalnya nanti teman-teman harus menebak sih sebetulnya. Berapa nilai X supaya ini jadi barisan aritmatika? Apakah ada caranya? Nah, kita coba bahas ya. Lalu nanti ada sisipan barisan aritmatika juga. Bagaimana cara menentukan sisipan barisan aritmatika tersebut? Caranya seperti apa? Bedanya itu bagaimana? Cara mencarinya? Gitu ya. Nah, kita langsung aja coba kerjakan dari soal nomor 6. Oke, kita bisa ingat kembali dari volume yang pertama, jika kita mendapatkan SN, di situ sebesar 3N kuadrat, ditambahkan dengan 2N, maka suku pertama sama bedanya itu cukup mudah teman-teman untuk dicari. Yang pertama adalah teman-teman bisa cari A sama B-nya dengan cara A itu koefisiennya tinggal teman-teman jumlahkan saja. Jadi ada 3 ditambahkan dengan 2 yaitu 5. Nah, untuk beda rumusnya adalah 2 kali koefisien dari N kuadrat yaitu 3. Jadi 2 kali 3 ketemunya adalah 6. Sehingga dengan mudah jika kita mau mendapatkan si A sama B, A rumusnya tinggal koefisiennya dijumlahkan, tapi kalau B koefisien dari N kuadrat ini tinggal teman-teman kalikan dengan 2 begitu. Lalu di sini ada suku keempat akan ditambahkan dengan suku ke-7. Nah, suku ke N rumusnya apa? A plus N-1 kali B. Berarti ada A ditambahkan dengan N-1 berarti 3B. Jadi tinggal ambil aja selisihnya 1. Plus suku ke-7 adalah A ditambah dengan 6B. Begitu. Sehingga ketika kita jumlahkan A tambah A berarti 2A plus 3 ditambah 6 berarti 9. Berarti ketemunya adalah 2 kali A, A-nya tadi 5, ditambah 9 kali B, B-nya adalah 6. Sehingga jawabannya adalah 10, tinggal ditambahkan 9 kali 6 itu 54. Sehingga totalnya adalah 64, begitu. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, begitu teman-teman. Jadi soal ini akan cukup mudah jika teman-teman sudah mengetahui suku pertamanya berapa dan bedanya pun juga berapa begitu. Oke ya, semoga cukup membantu dan cukup mudah difahami ya untuk soal nomor 6 ini. Nah, kita lanjutkan kembali di soal yang nomor 7. Nah, seperti yang kakak bilang di awal tadi, tentukanlah nilai X supaya si soal tersebut, barisan ini akan menjadi barisan aritmatika. Nah, khusus untuk barisan aritmatika dan barisan geometri itu ada sifatnya teman-teman. Jadi bisa dihafalkan. Nah, khusus untuk sekarang kakak coba review untuk sifatnya dari barisan aritmatika ya. Jadi misal ada U1, U2, dan U3.
dia adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Nah, jika U1, U2, dan U3 merupakan barisan aritmatika, maka teman-teman bisa hafalkan sifatnya, yaitu 2 kali suku yang kedua senilai dengan suku pertama ditambah dengan suku ketiga. Itu sifatnya. Oke, nanti geometri ada sendiri. Insya Allah nanti kakak buatkan di volume yang selanjutnya. Berarti 2 kali suku kedua. Suku keduanya adalah 3x dikurangin 5. Suku pertamanya adalah x plus 1. Ditambah suku ketiganya adalah 4x. Nah, dari sini kita pasti akan mendapatkan x-nya. Berarti kalau dikali pelangi, 6x dikurangin 10. X ditambah 4x berarti 5x. Ditambah dengan 1. 6x dikurangi 5x adalah x. Min 10 pindah kanan jadi 10 ya. Tambah 1 berarti 11. Nah, inilah x yang kita nggak usah nebak-nebak lagi sebetulnya. Supaya dia menjadi barisan aritmatika. Nah, jika sudah kita temukan nilai x-nya, tentu kita tinggal substitusikan saja ke persamaan, ke barisan yang sudah kita punya tadi. Tadi x-nya adalah 11. Maka persamaan yang kita dapat dari barisannya apa saja? 11 ditambah 1 berarti 12. 3 kali 11, 33 ya. Dikurangi 5 berarti 28. 4 kali 11 berarti 44. Nah, sehingga kita sudah menemukan barisannya. Nah, apa yang harus dilakukan? Cari lagi A sama B-nya. Tentu suku pertama adalah 12. Nah, untuk bedanya, teman-teman bisa tinggal kurangkan suku kedua dikurangin suku pertama. Boleh juga suku ketiga kurangi suku kedua, itu sama saja. 28 dikurangin 12 itu 16 ya. Akibatnya kita sudah menemukan suku pertamanya berapa, bedanya berapa. Nah, pertanyaannya apa? Tentukanlah suku ke-10. Nah, jadi kalau kita sudah menemukan suku pertama dan bedanya, otomatis suku ke-10 pasti dapat. Berarti A ditambah dengan 9B. A-nya adalah 12 plus 9 kali B. B-nya adalah 16. Kesimpulannya 12 ditambah dengan 9 kali 16 itu 144. Sehingga ketemunya adalah 156 begitu. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, jadi di dalam barisan aritmatika itu memang ada sifatnya. Jika ada 3 suku yang berurutan, maka 2 kali suku tengah sama dengan suku pertama dikalikan suku terakhirnya. Dan ini bisa untuk yang kelipatan juga ya, itu bisa aja. Oke, begitu. Semoga membantu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Nah, di sini hampir mirip ya dengan volume pertama. Suku ketiga dan suku ketujuh dari suatu barisan aritmatika, dia adalah 19 dan 47. Tentukanlah suku ke N-nya yang nilainya itu 68. Nah, kira-kira dia suku ke berapa? Nah, sama seperti yang sebelumnya, jika kita mempunyai suku, katakanlah suku ketiga, senilai dengan 19 dan suku ketujuh senilai dengan 47, maka teman-teman tinggal jabarkan aja. Suku ketiga adalah A plus N-1B, berarti A plus 2B. Jadi selisihnya tinggal satu aja teman-teman. Terus ini adalah A ditambah dengan 6B. Nah, jika sudah, tinggal teman-teman kurangkan saja. Nanti kita akan mendapatkan B. Itu yang pertama kali kita peroleh.
19 dikurangi 47 yaitu minus 28 sama dengan A-nya hilang. 2 dikurangi 6 adalah minus 4B. Kedua ruas tinggal dibagi minus 4 ya. Berarti 7 sama dengan B. Nah, kita sudah mendapatkan B-nya. Nah, jika B-nya sudah diperoleh, teman-teman bisa substitusikan ke salah satu persamaan yang kita punya. Katakanlah kita ambil dari persamaan yang atas. Sebetulnya bebas, teman-teman mau ngambil yang manapun, sama saja. Oleh karena 19 itu adalah A ditambah dengan 2 kali B, B-nya tadi 7, berarti ketemunya 19 sama dengan A ditambah 14 ya. Kedua ruas kurangi 14, berarti 5 itu adalah A. Nah, jika kita sudah menemukan A dan B, nah teman-teman tinggal substitusi aja. Kemana? Ke UN. UN ternyata nilainya adalah 68. Berarti ada UN senilai dengan 68. Nah, apa rumusnya UN? A plus N-1 B nilainya adalah 68. Padahal tadi sudah kita temukan A-nya 5, B-nya 7 ya. Berarti 5 ditambah dengan N-1, B-nya 7, nilainya adalah 68. Nah, mungkin lebih bagus kedua ruasnya kita kurangin 5 ya. 68 dikurangi 5 berarti 63. Nah, lalu kedua ruasnya teman-teman bagi dengan 7. 63 dibagi dengan 7 itu adalah 9. Sehingga kedua ruasnya tinggal tambah 1, berarti N yang menyebabkan sukunya bernilai 68 adalah 10. Nah, kita lihat di opsi, ternyata jawaban yang tepat adalah yang C. Begitu. Oke? Nah, jadi untuk barisan aritmatika itu, selama teman-teman sudah mendapatkan suku pertamanya berapa, bedanya berapa, insya Allah semua jenis soal pasti akan kejawab, teman-teman. Begitu. Oke ya? Semoga cukup jelas untuk soal yang nomor 8 ini. Nah, kita tinggal lanjut lagi ke soal selanjutnya, yaitu 1.9. Berarti soal nomor 9 ya. Di antara 3, 18, dan 33 disisipkan 4 bilangan, sehingga terbentuk barisan aritmatika baru. Jumlah 7 suku pertamanya berapa? Nah, berarti awalannya kita sudah mempunyai barisan aritmatika, teman-teman. Ada 3, 18, 33, dan seterusnya. Ini adalah suatu barisan aritmatika yang suku pertamanya adalah 3, bedanya adalah selisihnya 18 dengan 3, yaitu 15. Jadi dia itu bedanya akan selalu 15 terus begitu. Tapi suku pertamanya tetap 3. Nah, pertanyaan soal adalah, jikalau di antara dua suku yang berurutan ini, teman-teman substitusikan sebanyak 4 bilangan. Jadi ada 3, 18, dan seterusnya 33. Jadi di sini titik-titik. Dan seterusnya. Nah, di antara dua suku yang berurutan ini, teman-teman substitusikan sebanyak K bilangan, yaitu 4. Ini juga sama, 4. Nah, permasalahannya adalah kita nggak tahu bilangannya apa. Tapi inginnya barisan yang kedua ini akan tetap menjadi barisan aritmatika kembali. Nah, itu ada rumusnya, teman-teman. Nah, bisa tinggal dihafalkan, yaitu suku pertamanya tidak akan berubah. Jadi dia akan tetap 3. Nah, cuma beda yang baru, sebut aja dengan nama B aksen, itu ada rumusnya. Beda yang baru adalah beda yang lama, yaitu B, dibagi dengan banyaknya sisipan ditambah dengan 1. Jadi beda yang lama dibagi dengan banyaknya sisipan ditambah 1.
Berarti beda yang lama adalah 15. Banyak sisipannya 4, tinggal teman-teman tambah 1. Berarti 15 dibagi 5 adalah 3. Nah, jadi kita sudah menemukan suatu barisan aritmatika yang baru, di mana suku pertamanya itu tetap 3, kayak barisan yang pertama, tapi bedanya tidak sama dengan beda dari barisan yang sebelumnya. Nah, makanya di sini kakak sebut namanya B aksen. Rumusnya adalah beda yang lama kita bagi dengan banyaknya sisipan ditambah 1. Nah, sehingga teman-teman bisa mencari S7, jumlah 7 suku pertama. Jadi teman-teman tinggal cari S7. Rumusnya apa? N per 2, berarti 7 per 2. 7 per 2 dari 2A, A-nya 3, plus N-1 berarti 6, B-nya juga 3. Tidak memanfaatkan beda yang sudah dari barisan yang pertama. Mintanya adalah beda dari barisan yang baru, begitu, yaitu 3. Nah, dari sini tinggal teman-teman bagi aja. Karena mereka sama-sama punya 2, dan ini juga kelipatan 2 jadi 3, maka hasilnya adalah 7 dikali 3 ditambah 3 kali 3 itu 9. 3 tambah 9, 12 ya. 12 kali 7 berarti 84. Sehingga jawaban yang tepat adalah 84, berarti yang C. Begitu. Oke, jadi ini kita dapat barisan aritmatika yang baru, memanfaatkan barisan aritmatika yang sebelumnya dengan membagi beda yang lama dengan banyaknya sisipan plus 1. Begitu. Sehingga dapatlah S7-nya. Begitu ya. Semoga membantu dan cukup mudah untuk dipahami. Oke, soal yang terakhir, kakak masih ada satu soal lagi, yaitu jika suku-suku nomor ganjil sampai nomor 11 itu jika dijumlahkan adalah 72, berapakah nilai dari U1 ditambah U6 ditambah U11? Oke. Bagaimana cara mengerjakannya? Di sini tidak ada informasi satupun tentang berapa nilai A ataupun nilai B-nya. Kita tidak tahu. Nah, karena tidak tahu, kita jabarkan aja. Suku pertama itu A. Suku ketiga itu A plus 2B. Suku kelima itu A plus 4B. Suku ketujuh A plus 6B. Suku ke-9 A plus 8B. Suku ke-11 adalah A ditambah 10B. Dia senilai dengan 72. Nah, di sini tinggal teman-teman jumlahin aja. A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti 6A ditambah dengan B-nya ada berapa? 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. Tambah 8, 20. 20 tambah 10, 30. Berarti 6A ditambah 30B senilai dengan 72. Nah, di sini kelihatannya mereka sama-sama kelipatan 6 ya. Jadi teman-teman bisa bagi aja dengan 6. Jadi dibagi dengan 6 biar lebih sederhana. Dan di sini kita tetap tidak tahu ya, berapa nilai A, berapa nilai B. Berarti kita dapat A ditambah 5B. 72 bagi 6 berarti 12. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Kita disuruh mendapatkan U1 ditambah U6 sampai U11. Oh tidak, U1 ditambah U6 sama U11. Nah, caranya sama kayak tadi. Jabarin aja. Dan di sini kita nggak tahu loh ya, A-nya berapa, B-nya berapa. Berarti A ditambah A plus 5B ditambah A plus 10B berapa?
Nah, ternyata di sini A-nya ada 3, berarti 3A plus 5 ditambah 10, 15B. Padahal mereka kelipatan 3, sehingga 3-nya bisa kita keluarkan. Tinggal A ditambah sama 5B. Padahal tadi ternyata kita sudah punya. Berarti 3 kali A plus 5B-nya adalah 12. Sehingga kita peroleh 36. Nah, itu jawabannya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal kita adalah yang D. Nah, gitu. Jadi walaupun kita tidak mengerti berapa A, berapa B-nya, teman-teman tetap bisa mencari apa yang diminta oleh soal begitu. Oke? Nah, jadi untuk soal-soal volume kedua ini semoga bisa teman-teman pelajari ulang, bisa mengingat kembali secara rumus UN itu bagaimana, SN itu bagaimana, dan insya Allah nanti akan kakak buatkan lagi soal-soal yang selanjutnya yang menarik untuk kita bahas. Dan pantengin terus ya di channel Soal Sulit. Dan cukup untuk pembahasan kita di barisan deret dasar volume kedua ini. Jangan lupa di-subscribe dan tunggu ya volume-volume yang selanjutnya. Semoga soal-soalnya nanti bisa lebih menarik lagi untuk kita bahas. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.